Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Terus karena kita sengsara bila tak punya rintangan, pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah, karena cinta kita akan mengerti arti kehidupan. Yuk sama-sama. Marilah sayang cintai Nabi agar dapat syafaat nanti. Kemudian yang teristimewa santriwan dan santriwati luar biasa. Ustadz hadir di hadapan para santri dan santriwan malam ini. Agak terharu Ustadz melihatnya, karena 8 tahun Ustadz mondok di pesantren Al-Ijtihad Bungur Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lika-liku di pesantren, Masya Allah. Makanya sekarang baru terasa ilmu itu mahal. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah diberi kesempatan dan kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan untuk tetap dalam mencari ridho dan maghfirah Allah dengan tolakul ilmi. Ustadz berdoa, mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan jadi manusia yang baik untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Senang bisa melihatnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadikanlah ini keberkahan buat kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Yuk sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat dan kompak. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita peringati malam hari ini adalah sosok manusia yang sangat mulia, manusia pilihan, hamba Allah yang Allah katakan dalam firman-Nya, istofainahu, kami telah memilihnya, kata Allah. Siapa yang kita maksud? Habibana wa nabiyyana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz katakan manusia pilihan? Sebab kalau kita gandengkan, kita bandingkan Rasulullah dengan para rasul, 124 rasul, kita gandengkan dengan Rasulullah, tetap Rasulullah yang paling terhebat. Kenapa? Karena beliau menyandang gelar Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para utusan Allah, Sayyidul Mursalin. Atau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang wajib kita ketahui, tetap Rasulullah sebagai nabi yang paling hebat, sebab beliau menyandang gelar Sayyidul Anbiya. Beliau adalah pemimpin daripada sekalian nabi. Betul? Atau kita bandingkan Rasulullah ini dengan seluruh makhluk yang ada di alam pan ini, dari bumi sampai ke langit, tetap Rasulullah adalah manusia yang paling hebat karena beliau menyandang gelar Sayyidul Makhluqat. Beliau adalah pemimpin daripada sekalian makhluk. Betul? Betul. Betul. Berarti beliau manusia yang pantas. Kalau kita peringati kelahirannya, loh, Rasulullah kan tidak ada memperingati kelahirannya. Jangan salah. Perayaan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kalau peringatan ada. Emang kenapa harus diperingati? Coba, emang kenapa harus diperingati? Kalau dulu Ustadz mengatakan, dari kata peringatan itu minimal ada 3. Minimal ada 3. Dari kata peringatan minimalnya ada 3. Yang pertama, ada yang mengingatkan. Siapa? 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 Yang mengingatkan siapa? Ustaz. Ada yang diingatkan. Siapa yang diingatkan? Ya jamaah mustami, santriwan dan santriwati, kita yang diingatkan. Dan yang istimewa yang ketiga dengan peringatan, ada yang diingat-ingat. Yang mengingatkan siapa? Malam ini Ustaz. Kenapa kok ada yang mengingatkan? Karena Maulid Nabi itu dalam setahun berapa kali? 1. Ya sekali, masa 5 kali. Sekali. Karena 1 tahun cuma sekali, maka pantas ada yang mengingatkan kita. Iya tak? Iya tak? Ustaz tanya. Sekarang 1443 Hijriah. 1442 Hijriah, ada nggak peringatan Maulid Nabi di sini? Corona. Oh, corona. Waduh. Ini gara-gara corona. Maulid Nabi nggak ada. Dari corona capek lah berakhir, tinggalkan negeri kami. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Waduh, apalagi tahun kemarin nggak ada. 41? Ada. 1441 Hijriah ada peringatan Maulid Nabi?
Pas Tidak ada. corona juga. Pas masuk corona ya? Pas. Iya. Berarti 1440 Ada. Hijriah ada. Ada. Nah, siapa yang mengingatkan? Ustaz. Siapa nama ustaznya? Kan lupa. Ya sekali setahun Ustaz, tentu iya. Makanya perlu diingatkan kembali. Ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan, dan ada yang diingat. Ini pentingnya peringatan. Emang ada tuh Rasulullah memperingati kelahirannya? Oh ada. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat di satu majelis. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsika." Wahai Rasul, kabarkan kepada kami wahai Rasul, an nafsika, tentang dirimu. Kata Rasulullah, tentang dirimu yang mana? Masa kecilku atau masa kelahiranku? Sahabat itu menjawab, terserah engkau wahai Rasul. Masa kecilmu, tentang kelahiranmu, kami tidak akan pernah bosan mendengar apa yang kau sampaikan kepada kami. Itulah senangnya para sahabat. Kalau sudah duduk dengan Rasulullah, mereka itu menimba ilmu. Mereka senang duduk di majlis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, baik, aku mendengar kisah kelahiranku ini dari ibu inangku. Siapa ibu inang Rasulullah? Ibu inang itu apa? Asuhan. Ibu susu ya? Ibu susu Rasulullah. Siapa namanya? Halimatus. Rupanya Halimatus Sa'diyah pernah bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kelahiran beliau. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Aku melihat pada Senin 12 Rabiul Awal, malam Senin 12 Rabiul Awal, pada fajar menjelang subuh, kota Mekah yang tadinya gelap gulita terang seketika. Sehingga orang Mekah mengatakannya, ini kiamat terjadi, kiamat terjadi. Matahari belum saatnya keluar, kok sudah keluar. Lahir Rasulullah, Mekah yang gelap menjadi terang. Waktu lahir awal apa? Waktu awal lahir itu kan? Hah? Ada yang ingat ketika lahir? Hebat. Ada yang ingat ketika lahir? Enggak ada. Karena kita waktu lahir ketika itu masih ya bayi, belum tahu apa-apa. Nah ini harus diingat satu pelajaran loh. Dari kata kelahiran ini harus ingat, awal kita itu ada di sini karena kita lahir. Awal kita berarti kelahiran. Akhir kita? Yakin dong? Yakin? Awal kita? Akhir kita? Yang lahir itu apa? Lahir itu apa? Pindah dari alam rahim. Aku tidak tahu. Pindah dari alam rahim ke alam itu namanya. Kalau mati? Nah ini pelajaran yang paling mudah ini, ya kan? Pindah dari alam dunia ke alam. Berarti kita di alam kubur hidup. Tinggal dulu itu. Lahir Rasulullah yang kota Makkah tadinya gelap menjadi terang. Sehingga kata Ummi Kulsum, ada seorang anak laki-laki usianya 10 tahun, dia berlari-lari. Kemana dia berlari-lari? Mencari dari mana asal cahaya itu datang. Dari mana asal cahaya itu datang? Anak ini lari mencari-cari dari mana asal cahaya itu datang. Rupanya anak ini menemukan muncul asal cahaya itu dari sela-sela rumahnya Siti Aminah. Ada yang pernah ke rumah Siti Aminah? Ada? Belum ada? Mau saya bawa? Mau, siapkan uangnya. Iya, dekat di samping Masjidil Haram. Itu di tempat dilahirkan Rasulullah SAW. Sekarang jadi pustaka di sana di Masjidil Haram itu. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bisa ke sana.
Amin. Kalau lagi ibu di kota Mekah, nanti tanyakan sama pembimbing, Ustadz, ambo ingin ke tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Insya Allah akan diantarkan dekat. Tidak perlu naik kereta api, jalan kaki sampai. Kalau laki ibu di Mekah, kalau dari situ ya naik pesawat dulu, ya kan? Tuh, anak itu mengetahui asal cahaya dari rumahnya Siti Aminah. Dia berjalan, kemudian dia buka pintu rumah itu. Begitu dibuka, di ruang tamu sudah ada seorang anak bayi yang sedang duduk sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa kata anak laki-laki yang berusia 10 tahun tadi? Kasyamsi tajri bi wajhihi. Rupanya cahaya tadi itu muncul dari muka bayi tersebut. Kasyamsi ibarat matahari tajri yang berjalan bi wajhihi, di wajahnya bayi tersebut. Siapa bayi yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, wahai Rasul, siapa laki-laki itu wahai Rasul? Beruntung sekali dia dapat menyaksikan kau lahir ke muka bumi wahai Rasul. Siapakah laki-laki itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, kalian tengok ke belakang. Tuh dia sedang duduk di belakang. Seorang sahabat sedang duduk menundukkan kepalanya, seakan-akan dia malu mendengar Rasulullah bercerita tentang kelahirannya. Siapa? Kata Rasulullah, itu adalah sekarang menjadi sahabatku. Beliau adalah Abi Hurairah. Usia 10 tahun Abi Hurairah, Rasulullah lahir ke muka bumi ini. Kan ada cerita dari Rasulullah, ada cerita tentang kelahirannya. Apa? Tandanya masuk. Wirid kita sampai waktu. Lanjut. Lanjut. Baik. Demi untuk ilmu Ustaz. Ikan hiu ikan jujur. Yuk kita lanjut. Gak apa-apa ya. Oke. Sampai di mana tadi? Abu Hurairah. Masya Allah. Ada Rasulullah menceritakan tentang kelahirannya dari Ummi Halimah Sa'diyah. Kenapa orang hari ini kok malah menolaknya, menentangnya? Rasulullah tidak memperingati kelahirannya. Perayaan mungkin ia dikatakan bid'ah, tapi yang peringatan ada. Dan Ustaz yakin, kenapa kita peringati Maulid Nabi? Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengingat-ingat kembali beliau tentang kelahiran beliau. Apa yang akan kita ambil? Tuh, satu pelajaran di antaranya. Ibarat matahari berjalan di mukanya. Awal waktu lahir, pas perocot nangis nggak? Nangis. Kok tahu? Siapa yang bilang? Ya? Ada ibu cerita? Ada tuh kan? Ada ceritamu. Nah, dulu kamu waktu pas lahir, nah, heran ibu melihatnya. Kamu ketawa, nah. Ada nggak? Ada. Diceritakan sama kita. Nah, sakitnya ketika ibu melahirkan, Masya Allah, ketika itu pilihan ibu cuma dua. Kalau tidak masuk ibu masuk kuburan. Payahnya melahirkan. Ya Allah, Rasulullah lahir ke muka bumi ini. Kelahirannya diperingati oleh umatnya. Apa itu? Bukti cinta. Makanya hati-hati loh. Kalau Doa Sumbang mengatakannya, cinta itu adalah anugerah. Betul? Betul? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Terus? Karena kita sengsara bila tak punya. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah, karena cinta kita akan mengerti arti kehidupan. Yuk sama-sama. Marilah sayang cintai Nabi.
agar dapat syafaat nanti. Marilah sayang selawat Nabi agar dapat syafaat nanti. Iya kan? Anugerah. Maka ada yang bilang, cinta itu apa? Ada anak muda yang bilang, cinta cerita indah namun tiada arti. Kata seorang pemuda. Tapi kalau kata santri, apa kata santri dan santriwan? Yang disebut cinta adalah sesuatu syai'un la yamassu wa la yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan dia tidak bisa dirasakan, dia tidak bisa dilihat, dia hanya bisa dirasakan. Kayaknya udah pengalaman nih. Iya. Allah, nggak usah munafik. Semuanya kita pasti akan tersentuh itu. Pasti syukuri di saat di dalam jiwa kita, dalam hati kita punya rasa. Tapi kan beda-beda. Cinta kepada Allah seperti ini, cinta kepada Nabi seperti ini, cinta sama orang tua seperti ini, cinta sama teman seperti ini, cinta sama teman seperti ini, gitu kan? Kan beda itu, ya kan? Yang pasti malam ini kenapa kita peringati Maulid Nabi? Karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita baca selawat sama-sama. Anta syamsun anta masukkan kami ke dalam golongan umat Rasulullah yang telah didapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Di antaranya ini yang kita lakukan, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Belum. Yang kita peringati Rasulullah. Kenapa kok ada rasa cinta kita kepada beliau? Karena kita orang-orang yang beriman, yang meluk agama Islam, wajib untuk ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ada aliran kan di tanah datar ini apa alirannya Ustaz kurang tahu juga. Ini orang ini hanya percaya kepada Al-Quran saja, hanya mengikuti Al-Quran saja, tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dia tidak percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Aliran apa namanya? Masuk ke dalam kategori aliran sesat. Coba bagaimana syahadatnya itu coba. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Itu tadi kita sholat apa tadi? Sholat maghrib berjamaah tadi kan? Berjamaah. Kenapa? Karena cinta kita kepada di saat kita beribadah mengikuti aturan ajaran dari Rasulullah SAW. Ustaz yang sangat senang sekali tadi di saat sudah sholat, Ustaz sodorkan mikrofon tadi, dikira ada setiap sudah sholat. Biasanya mohon maaf ya kalau ketika masih di pondok selesai sholat wajib, terutama maghrib bisa subuh, satu orang santri ke depan, dia yang akan memimpin zikir dari awal sampai akhir. Ini perintah Rasulullah. Wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lah.
Sambung hubungan antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Jadi ketika kita sedang berzikir, memohon kepada Allah, berzikir kita bertasbih, bertakbir, mengucapkan kalimat thayyibah, beristighfar kita, hakikatnya kita sedang berhubungan dengan Allah. Ingat itu, tak bisa main-main kita, tak bisa main-main. Rasakan di saat sedang berdoa bahwa kita sedang berhubungan dengan Allah. Akan sampai kepada tingkatan ihsan loh. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tidak sanggup, belum sanggup, ilmunya belum sampai ke sana. Yakinkan dalam hati kita, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Betul? Betul. Yakin? Makanya saat kita sedang berzikir itu, ucapkan kalimat zikir dengan benar, baca doa dengan benar, karena kita sedang berhubungan dengan rasakan oleh kita. Itu sedang berzikir orang subhanallah, kaca imam billahi rabbi al-ta'ala subhanallah. Ini jari nang gari-gari mereka. Orang bagi bodi subhanallah wa bihamdihi daiman wa iman abadan alhamdulillah. Orang lagi 23 kan sih subhanallah. Ada orang yang tak mau baca tasbihnya, orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senang hatinya baca tasbih. Dia karena buru-buru, kawan menunggu salawat. Kok swallow? Swallow itu terumpat tak? Hah? Iya terumpat. Iya terumpat. Kok itu subhanallah. Wa bihamdihi daiman dominan alhamdulillah. Ucapkan dengan benar. Kamu sedang berhubungan dengan Allah. Sedang berhubungan dengan Allah. Tanda syukur kita kepada Allah. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Senang lisannya bergerak, lidahnya bergerak, hatinya mengucapkan syukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah. Orang alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Ingat, sedang berhubungan dengan kenapa kamu kok bisa sholat? Kenapa kamu kok bisa berzikir? Yang mengajarkan siapa? Siapa yang mengajarkan? Halo, siapa yang mengajarkan kita? Kapan ketemu Rasulullah? Jawabannya tidak salah. Tapi kalau diawali dari guru pun tidak salah. Siapa yang mengajarkan kamu sampai bisa sholat sebagus itu? Cara sholat sebagus itu? Gurumu. Yang mengajarkan guru? Gurunya. Yang mengajarkan gurunya? Gurunya. Yang mengajarkan gurunya? Barangkali gurunya. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang beribadah. Lagi pula harus ingat, ada nilai dalam ibadah, bernilai kita dalam ibadah kalau ada kebersamaan atau yang disebut dengan Kalau tadi disebut Rasulullah itu ibarat mutiara, Rasulullah itu ibarat permata. Kalau ada anak ustadz yang punya mutiara, yang punya permata sebesar ini saja, bawa ke toko emas, ustadz yakin banyak uangnya, dia akan kaya. Kecil tapi mahal. Rasulullah itu ibarat permata, Rasulullah itu ibarat mutiara. Bahkan tadi disebut dengan kasyamsi, anta syamsun anta badrun. Kau ibarat cahaya matahari, kau ibarat bulan purnama. Anta nur, kau cahaya di atas cahaya. Tidak salah kita menyebutkan kalimat itu. Kenapa? Saking sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia biasa. Coba mau mahal harganya? Ya, kalau kita manusia biasa, Ustaz ibaratkan kalau Rasulullah seperti mutiara, seperti permata, kita seperti batu koral. Tahu batu koral? Batu koral tahu?
besok pagi bawa batu koral segede ini ke toko emas. Batu koral lah tahunya Ustaz. Batu koral nggak tahu? Tahu. Itu batu yang untuk jalan itu loh. Batu koral nggak tahu? Batu yang sudah dipukul-pukul dikecil-kecil untuk jalan, untuk di aspal itu dikoral dulu, baru di aspal. Kerikil. Nah, kalau kerikil kecil Ustaz. Bawa batu kerikil segede ini ke toko emas. Pak, ini berapa harganya? Ada yang beli nggak? Kenapa enggak? Ya batu koral banyak untuk apa? Coba kalau ini disatukan, dikumpulkan. Anak Ustadz ngumpulin batu kerikil tadi, dia kumpulkan batu kerikil, berapa banyaknya? 1 truk. 1 pusok. Kamu dibawa. Ada orang yang beli Ustadz. Ada harganya. Kita kalau ingin berharga seperti ini, selalu bersama, selalu berjamaah, insya Allah jadi mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu. Iya kan? Iya kan? Tuh. Maka kalau datang waktu sholat berjamaah, panggilan kumandang adzan sudah datang, cepat, buru-buru, lari ke mushola, berangkat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang tidur, langsung terbangun, ambil air wudhu, berangkat ke mushola. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Loh kok? Nah, saya ingin punya harga, saya ingin punya nilai, supaya berharga saya, supaya ada nilainya saya, maka ikut sholat berjamaah. Gitu. Sudah sholat berjamaah disambung yang tadi, tasbihnya nggak tinggal, tahmidnya nggak tinggal, takbirnya nggak tinggal. Jaminan dari Rasulullah apa? Berapa banyak dosa kita? Ibarat busa di lautan banyak dosa kita, dengan membacakan kalimat zikir yang tadi diampuni dosa kita oleh Allah 99, disempurnakan dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Makanya kalau sudah sholat subuh, pas sudah sholat subuh, jangan diikuti setan. Kuatkan iman. Kalau subuh itu bangun tidur itu memang luar biasa ngantuknya itu, ya kan? Ustaz pernah punya teman di pesantren, ya itulah ceritanya. Orang sudah sholat subuh disambung setelah tasbih kami tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dikir sampai selesai doa. Murid yang satu orang ini hebat dia, bisa tidur sambil duduk. Tidak mengkari-kari, dia lalu. Pakai mic koneksi. Kalau bahasa awalnya bagarum, ada kawan tadi, jangan diganggu orang yang sedang tidur. Dia sedang dapat nikmat, tinggalkan saja. Bubar santri satunya pindah ke madrasah untuk belajar, nantinya masih lolo. Ketika di absen, ada kawan, ya, Pak Kiai teman tadi ada hadir tapi masih tidur. Di mana? Di tempat sholat. Ditengok sama kiai, ini di pesantren. Di sini jangan diikuti. Rupanya kiai ambil air. Tadi kata temannya jangan diganggu, dia sedang tidur. Rupanya tidur di jam belajar itu nggak boleh. Di sini gimana? Boleh nggak tidur di jam belajar? Jadi kalau yang tidur gimana? Siram. Itu disiram itu. Bangun langsung dia. Setelah itu nggak pernah diulang-ulang lagi. Hati-hati. Dan harus ingat, kenapa teman saya tadi bilang? Karena dia juga tahu tidur dan ngantuk itu anugerah dari Allah, nikmat yang sangat luar biasa. Pernah dengar Ustaz menyampaikan ceramah? Apa bedanya ngantuk dengan tidur? Ngantuk belum tidur lah. Hah? Ngantuk? Kalau tidur? Ini dari mana dapat ini penjelasan bahwa ngantuk itu sebelum tidur? Dari mana? Ada nggak KB-nya? Ada nggak di KB? Di kamus besarnya ada nggak? Nggak ada. Oh, jadi pemikiran kita ya? Bahwa ngantuk itu terjadi sebelum pasal ngantuk? Oh gitu ya? Ustadz mengambil penjelasan
di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 255. Ada yang apa? Al-Baqarah ayat 255. Ada yang apa? Ada yang apa? Lupa rasa. Lupa. Lupa. Allahu la ilaha illa huwa. Tunggu. Apa? Apa kohannya sih tadi? La ta'khudhuhu Sinatu. Siapa yang tidak terkena ngantuk? Tidur. Siapa yang tidak terkena ngantuk? Allah. Siapa yang tidak terkena tidur? Dalam ayat itu ada dua kata, sinatun dan naumun. Bukan sana, nanti salah baca lagi. Imam bagus suaranya pas baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sanatun wa la nawm. Tapi cuma bagus sanatun itu tahun. Artinya kalau sinat ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la, Allah tidak terkena ngantuk dan Allah tidak terkena, maka kalimatnya beda. Ngantuk itu sesuatu yang mendorong kepada tidur. Ada yang lain? Yang mendorong kepada tidur ada yang lain? Ustaz, ambo kalau ngantuk kok Ustaz setelah makan kenyang dia ngantuk. Nah itu datangnya ngantuk. Penyebab datangnya ngantuk mungkin saja karena kolesterol tinggi sehingga sudah makan dia. Kalau ngantuk ini sesuatu yang mendorong kepada, makanya kalau ngantuk, kalau tidur apa? Tidur bangun. Hah? Tidur apa? Loh, masa nggak ada yang mau tidur ah? Iya, memejamkan mata. Ayo pejamkan mata. Tidur semuanya. Tidur itu apa? Sesuatu yang menghilangkan kesadaran manusia. Salah nyebut. Aduh, capek. Lanjut, Ustaz. Kenapa didudukkan ya? Karena Ustaz ada jadwal setelah ini dikurun, mohon maaf. Jadi mohon maaf karena didudukkan selamanya. Ustaz yakin masih ada kegiatan yang lain. Kita lanjut dulu. Ngantuk sesuatu yang mendorong kepada tidur. Jadi kalau sudah ngantuk, Tidur. kalau tidur, sesuatu yang menghilangkan kesadaran manusia. Tahu nyamuk? Nyamuk. Biasanya nyamuk itu paling semangat dia datang kepada orang yang sedang tidur. 1, 2, 3. Di sini ada rongi, di sini ada rongi, di sini ada nyamuk. Sama. Coba bayangkan, betapa tidak sopannya dia. Di sini diambil darahnya, di sini, itu temannya lihat, dia ambil HP. Dia posting di grupnya itu, ya di grupnya ada keluarga besar tuh, di posting. Melihat bibirnya sudah jontor, sudah gede dia disedot dengan di bibir nyamuk tadi. Masya Allah. Apa komentar satu di antaranya? Inilah di antara nyamuk kurang ajar. Ada yang minta, bukan kurang ajar, tapi dia tidak sopan. Ada yang bilang, bukan tidak sopan, tapi dia sembarangan mencari makan. Macam-macam komentarnya. Masa di sini coba? Tahu dia bahwa bibirnya digigit? Tidak. Tahu nggak bahwa di bibirnya ada nyamuk? Tidak. Kenapa tidak tahu? Coba sedang kayak gini nih, nyamuk datang nempel di sini. Nah, langsung diangkat tangannya. 5 atau 1? Nyamuk sekecil itu masa 5? 1 aja, 1. Gak usah sampai 5. Kasihan kita, sadis banget coba. Nyamuk ini kecilnya nih. Yang khawatirnya nanti, karena kalau seperti ini anginnya keras, pas dia sampai nyamuk. Kira-kira nyamuk komentarnya apa? Bukan. Mampus lu senjata makan tuan gitu. Makanya seperti ini saja. Nyamuk tidak akan terbang.
Tidak apa-apa. Kok nyamuk itu godangnya tete yang itu. Pak, astagfirullahaladzim. Ayo contohnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah karim. Sadar kita? Sadar? Ada anugerah dari Allah? Ada kenikmatan dari Allah? Semua ilmu yang ada di alam tanah ini, dari mana munculnya, dari mana datangnya? Tuh, karena Allah lahirkan Rasulullah ke muka bumi ini. Mana? Muhammad. Guru saya mengartikan, guru saya mengartikan. Ada 4 huruf kata beliau. Mim, pertama, maujudul khalaiq. Adanya makhluk di muka bumi ini karena akan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayatul khalaiq, hidup makhluk di alam tanah ini karena hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mim yang kedua, mautul khalaiq, mati makhluk di alam tanah ini karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mim dal. Dukhulul jannah, makhluk umatnya masuk surga karena Rasulullah masuk surga. Coba bayangkan kita, bagaimana kalau tidak Rasulullah lahir ke muka bumi ini? Mau jadi apa kita? Al-Quran tidak akan ada, mukjizat beliau tidak akan ada. Tapi dengan akhirnya Rasulullah SAW, kita bisa memperdomani dalam hidup ini dengan Al-Quran Al-Karim, mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya syukurlah kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifatan beliau adalah syadidul haya. Rasulullah insan, Rasulullah manusia yang sangat banget punya rasa malu. Bayangkan beliau, betis beliau kelihatan sama sahabat merah pada mukanya, betisnya kelihatan. Maka kalau anak santri ini harus ingat baik-baik. Iko dipoci tali wowo tahu wowo tahu wowo tahu. Nah, ini ustad kecilnya dibawa wowo berjalan pakai serowos pendek. Ustad kecilnya wowo tahu. Malu kelihatan betis. Bagaimana kalau auratnya? Malu. Kok sengaja masih kau dengan orang? Perceliin kau orang. Tutup rapat, sembunyikan karena itu kehormatan kita. Betul. Syahida. Siapa lagi Rasulullah yang perlu kita contoh di antara sifat yang ada pada beliau? Beliau adalah orang yang hidupnya sangat sederhana. Baju masih apa? Baju masih bisa dipakai, robek sedikit beliau jahit. Sendal putus masih bisa disambung, beliau sambung. Kesederhanaan Rasulullah. Beda dengan kita, beda dengan umatnya. Mana buah baju di lemari? Salamari. Oh, salamari. Allah Nabi kadang-kadang sombong, pakai baju aja sombongnya. Pakai baju sombong, apalagi punya motor baru. Muter-muter di depan rumah tetangga, padahal orang ini sombong pula itu. Ya kan? Apalagi sifat Rasulullah, yuhibbul fuqara wal masakin, beliau sangat cinta terhadap para fakir dan para miskin. Bagaimana tuh? Cinta kepada fakir dan miskin. Mohon maaf, agak sedikit beda dengan pemimpin hari ini. Kalau pemimpin hari ini ketika mau jadi pemimpin deketin yang miskin-miskin, mau jadi pejabat deketin yang melarat-melarat. Kalau sudah duduk di atas lupa sama si miskin, lupa sama si melarat. Tidak semuanya, tapi ada cie-cie. Ya kalau ibu cie-cie kan banyak tuh, ya kan? Rasulullah yuhibbul fuqara, orang miskin naik ke atas rumahnya, nggak ada tikar di rumahnya, korbannya dibuka, dikembangkan, dijadikan tikar. Untuk siapa? Duduk orang miskin bersama beliau duduk bersama dengan orang miskin. Itu sifat Rasulullah. Patut kita teladani. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan
kita dapat meneladani sifat dan contoh kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan para santri semuanya menjadi santri-santri yang soleh, umur panjang, ditambah rezeki, ditambah ilmu, ditambah keberkahan hidupnya. Mudah-mudahan dapat istri yang soleh. Mudah-mudahan jadi santriwati yang solehah, umur panjang, ditambah keberkahannya, ditambah ilmunya, tambah orang yang mencintainya. Ya Allah. Itu mungkin barangkali yang dapat disampaikan. Kesimpulan dari yang disampaikan tadi, kenapa kita peringati Maulid Nabi? Saking cintanya kita kepada Nabi, Allah pun cinta kepada Nabi. Ayat yang Ustaz baca tadi, sebelum Allah menyuruh kita untuk bersolawat, Allah lebih dulu bersolawat dan para malaikatnya. Sebelum Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bersolawat, Allah terlebih dulu dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawat kepada Nabi. Taslima, dan ucapkan salam. Mana ucapan salam untuk Nabi? Silakan baca sama-sama. Salawat, salawat, salawat. Yang salawat untuk Nabi dalam salat mana? Allahumma salli ala. Yang ucapan salamnya untuk Nabi mana? Ucapan salam untuk Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Wah keliki di perapatan. Kalau cinta kita kepada Nabi, rajinlah bersolawatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita insya Allah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.